Kembali lagi di channel Jalan Searah. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah kota yang mendapat julukan sebagai kota hujan karena memiliki curah hujan yang lumayan sangat tinggi di kota ini. Ya, mana lagi kalau bukan kota Bogor. Bogor adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Kota ini terletak 59 km di sebelah selatan Jakarta. Bogor dikenal dengan julukan kota hujan karena memiliki curah hujan yang lumayan sangat tinggi. Kota Bogor terdiri atas 6 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 68 kelurahan. Pada masa kolonial Belanda, Bogor dikenal dengan nama Buitenzorg yang berarti tanpa kecemasan atau aman tentram. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Campius tahun 1684 sampai 1691, perhatiannya sangat besar terhadap pedalaman Priangan. Ia menugaskan pasukan tentara di bawah pimpinan seorang officer pribumi, yaitu Taun Jiwa, untuk mendirikan pangkalan kekuasaan di pedalaman. Tahun 1689, saat sampai di pusat kekuasaan Pajajaran, rombongan kompeni berhenti di sana dan membabat hutan dengan maksud untuk membuat babakan. Usai dibabat, hutan tersebut kemudian dibakar. Setelah api padam, di antara tunggul-tunggul yang hangus, muncul pohon aren. Berawal dari situ, disebutlah tempat itu sebagai Bogor. Bogor dalam bahasa Sunda berarti pohon aren yang sudah tua, atau pohon aren yang hangus karena tersambar petir atau terbakar api. Kerajaan Pajajaran berkuasa sejak tahun 1482 hingga tahun 1579. Raja yang terkenal di kerajaan tersebut adalah Sri Baduga Maharaja. Kemudian, periode 1745 sampai 1808, Bogor menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda. Di masa kolonial, Bogor memiliki nama Buitenzorg. Pemerintah Hindia Belanda memilih untuk menjalankan roda pemerintahan kolonial di era tersebut di Bogor, meskipun tidak resmi. Peresmiannya baru terjadi pada tahun 1886 melalui surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 11 tahun 1866. Pada awal abad ke-5 Masehi, kota Bogor merupakan pusat kerajaan Tarumanegara dengan raja yang bernama Purnawarman. Beberapa kerajaan lainnya lalu memilih untuk bermukim di tempat yang sama dikarenakan daerah pegunungannya yang secara alamiah membuat lokasi ini mudah untuk bertahan terhadap ancaman serangan. Dan di saat yang sama adalah daerah yang subur serta memiliki akses yang mudah pada sentra-sentra perdagangan saat itu. Di antara prasasti-prasasti yang ditemukan di kota Bogor tentang kerajaan silam, salah satu prasasti tahun 1533 menceritakan kekuasaan Prabu Surawisesa dari kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda yang memiliki ibu kota di Pajajaran diyakini terletak di kota Bogor dan menjadi pusat pemerintahan Prabu Siliwangi yang dinobatkan pada tanggal 3 Juni 1482. Hari penobatannya ini diresmikan sebagai Hari Jadi Kota Bogor dan Kabupaten Bogor pada tahun 1973 dan diperingati setiap tahunnya hingga saat ini. Pada tahun 1745, di masa kolonial Belanda, Gubernur Jenderal Gustav Willem Baron van Imhoff membangun Istana Bogor seiring dengan pembangunan Jalan Raya Dendels yang menghubungkan Jakarta dengan Bogor. Bogor direncanakan sebagai daerah pertanian dan tempat peristirahatan bagi Gubernur Jenderal. Dengan pembangunan-pembangunan ini, wilayah Bogor pun mulai berkembang. Pada masa setelah kemerdekaan, yaitu setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia, pemerintahan di kota Bogor namanya menjadi Kota Besar Bogor yang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950. Berdasarkan data sensus penduduk Indonesia tahun 2000, sebagian besar penduduk Kota Bogor adalah orang Sunda, diikuti oleh Jawa, kemudian Tionghoa, Betawi, Batak, Minangkabau, dan suku lainnya. Oleh karena itu, tidak heran jika di Kota Bogor terdapat banyak bahasa dan budaya. Suku asli dan mayoritas di Kota Bogor yaitu suku Sunda dengan populasi 76,01%, dan sisanya adalah suku-suku lain yang berasal dari banyak wilayah di Indonesia. Hal ini menyebabkan kebanyakan budaya di Kota Bogor adalah budaya orang Sunda. Berikut adalah kesenian asli Bogor yang unik dan harus kamu tahu. Yang pertama adalah wayang bambu. Wayang tidak hanya dimiliki oleh daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur saja, tapi Jawa Barat khususnya Bogor juga memiliki wayang. Kesenian asli Bogor ini terbuat dari bambu yang dibersihkan dan dibentuk menyerupai karakter tokoh. Wayang bambu juga dimainkan oleh seorang dalang dan diiringi lagu kesenian Sunda. Berbeda dengan pewayangan lain yang mengambil cerita Mahabharata, wayang bambu dibawakan dengan cerita sehari-hari yang menggambarkan kehidupan masyarakat, khususnya warga Bogor. Pada acara pagelaran seni, wayang bambu sering dibawakan dalam bahasa daerah Bogor agar lebih dekat dengan warga dan menghibur. Yang kedua adalah Rengkong Hatong. Kesenian asli Bogor yang satu ini mungkin jarang kamu dengar atau kamu baru mengetahuinya sekarang. Rengkong Hatong termasuk salah satu kesenian asli yang sudah jarang diadakan. Kesenian ini merupakan bentuk upacara yang diadakan para petani untuk menghantarkan hasil panen dari sawah ke lumbung. Rengkok adalah alat pemukul yang digunakan untuk membawa padi, sedangkan hatong adalah alat musik tiup yang terbuat dari bambu tamiang. Ritual kesenian ini dulu sering diadakan karena masyarakat percaya akan terhindar dari bencana pasca panen jika memberikan ucapan syukur. Yang ketiga yaitu pantun beton. Seperti yang telah disampaikan bahwa kesenian tidak terbatas pada seni suara dan gerak saja, tapi ada juga kesenian tutur. Salah satunya adalah kesenian asli suku Sunda yang disebut pantun beton. Namun, pantun di sini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kesenian ini saja. Pantun beton lebih mirip pertunjukan sinden wayang dalam kesenian Jawa Tengah dengan iringan musik kecapi dan suling. Beton adalah sebutan untuk seperangkat alat musik yang digunakan seperti kecapi, saron, biola, kendang, dan gong. Yang keempat ada tarian ketuk tilu. Tarian ini sering ditampilkan sebagai hiburan di berbagai macam acara, termasuk acara pernikahan. Biasanya, penari diiringi oleh beberapa alat musik seperti bonang, rebab, kendang besar, kendang kecil, dan gong. Uniknya, tarian ketuk tilu memiliki ciri khas gerakan yang mirip dengan silat kembang. Gerakannya menggambarkan kehidupan masyarakat pada umumnya yang kuat, romantis, historis, lincah, akrab, dan penuh perjuangan. Yang terakhir atau yang kelima ada tari mojang priangan. Satu lagi bentuk kesenian asli Kota Bogor dalam bentuk gerakan yaitu tari mojang priangan. Tari ini adalah tari pergaulan yang berasal dari daerah Bogor. Tari mojang priangan biasanya diperankan oleh sekitar 6-8 orang. Tari ini tidak dimainkan secara berpasangan, melainkan hanya remaja perempuan yang menggunakan pakaian tradisional khas Sunda. Tari mojang priangan menceritakan tentang kesederhanaan seorang gadis yang tidak hanya cantik secara fisik, tapi juga cantik hatinya. Mojang adalah perempuan yang belum menikah, sedangkan priangan adalah salah satu daerah di Jawa Barat. Sebagai kota besar yang dekat dengan Jakarta, Bogor juga memiliki berbagai tempat yang cocok digunakan untuk mengisi akhir pekan dan berkumpul bersama keluarga. Berikut adalah beberapa destinasi wisata yang bisa ditemukan di Kota Bogor.
Yang pertama, ada Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor adalah lokasi wisata yang berlokasi di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 13, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Tempat ini memiliki sejumlah spot instagramable yang cocok dikunjungi bagi anak muda. Beberapa tempat tersebut seperti Taman Sujana Kasan yang memiliki bunga aneka warna dan air mancur. Selain itu, di lokasi ini juga terdapat Taman Meksiko yang cukup terkenal karena merupakan lokasi taman dengan kurang lebih 100 spesies kaktus di dalamnya. Yang kedua ada Devoyek. Tempat wisata ini memiliki bangunan-bangunan khas ala Eropa. Tempat wisata ini berada di kawasan Nirwana Residen dengan jarak dari Bogor sekitar 14 km. Wisata Devoyek buka sekitar pukul 9 sampai 18.00 waktu Indonesia Barat. Miniatur-miniatur di tempat ini terdiri dari beraneka rupa miniatur ikonik Eropa yang cantik dan cocok dijadikan sebagai spot foto. Tiket masuk di tempat wisata ini adalah sekitar 30.000 ketika hari biasa dan saat weekend yaitu Rp40.000. Yang ketiga yaitu Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia. Museum Nasional Sejarah Alam berlokasi di Paledang, Bogor Tengah, Jawa Barat. Museum ini merupakan satu-satunya museum untuk mengenai sejarah alam yang ada di Indonesia. Sejumlah pengetahuan yang bisa didapatkan usai berkunjung di tempat ini adalah informasi seputar jenis-jenis ekosistem dan juga sumber daya hayati yang ada di Indonesia. Museum ini buka setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai pukul 4 sore. Dan hari Sabtu dan Minggu buka pukul 7 sampai 4 sore. Harga tiket untuk masuk ke tempat ini yaitu Rp15.000 per orang. Yang keempat ada Taman Kencana. Taman Kencana berlokasi dekat dengan Stasiun Bogor. Taman Kencana juga dikenal dengan sebutan Van Imhoff Plain atau Van Imhoff Square. Pembangunan taman ini sudah direncanakan sejak tahun 1917 bersamaan dengan pengembangan kota Bogor kala itu. Taman ini memiliki sisi-sisi cantik dan asri dengan banyaknya pepohonan yang besar. Karena pepohonan masih rindang, tak heran udara di sekitar taman ini pun terasa sejuk dan segar. Kemudian yang kelima ada Museum Zoologi. Zoologi dibangun sejak tahun 1894 dan merupakan ide dari J.C. Koningsberger. Adapun nama asli museum ini yakni Landbouw Zoologisch Laboratorium. Ini dari museum ini yakni aneka rupa koleksi satwa dan fosil hewan yang diawetkan. Ketika berkunjung kemari, pengunjung juga bisa mendapat berbagai informasi menarik seputar binatang di museum ini. Lokasi museum berada di Jalan Insinyur Juanda, Paledang, Bogor Tengah. Tempat wisata ini buka pukul 8 pagi sampai jam 3 sore. Yang keenam ada Taman Sempur. Taman Sempur merupakan area taman terbuka yang cocok digunakan untuk menghabiskan sore bersama keluarga. Pengunjung bisa menggunakan area taman ini untuk berolahraga sore sembari menikmati kuliner lezat yang banyak dijajakan. Taman ini saat libur akan semakin ramai karena merupakan salah satu gelanggang olahraga bagi masyarakat Bogor. Yang ketujuh ada Taman Meksiko. Tempat wisata lain di dekat stasiun Bogor adalah Taman Meksiko. Lokasinya masih berada di kawasan yang sama dengan Kebun Raya Bogor. Taman ini memiliki banyak sekali koleksi kaktus beragam jenis. Ada lebih dari 100 spesies seperti agave, yucca, dan tanaman sukulen lainnya. Taman Meksiko sangat cocok untuk bersuah foto bersama keluarga dan kerabat. Kuliner khas Bogor memang sangat beragam pilihannya. Tak hanya untuk warga Bogor, banyak juga wisatawan luar kota yang sengaja berakhir pekan ke Bogor untuk berburu kuliner yang sudah teruji tahan terhadap serangan makanan kekinian. Berikut adalah beberapa contoh kuliner yang bisa kalian temukan di kota Bogor. Yang pertama yaitu martabak encek Surya Kencana.
Martabak yang baru buka di jam 2 siang ini selalu ramai pembeli yang sudah antre, bahkan sebelum si kakek membuka gerobaknya. Yang istimewa, martabak ini masih menggunakan arang untuk proses memasaknya, sehingga cita rasa yang dihasilkan beda dengan martabak pada umumnya. Untuk pilihan rasa sendiri, ada martabak coklat, kacang, dan juga keju. Yang kedua ada sop buah Pak Ewok. Kuliner legendaris yang satu ini sekarang memiliki 2 cabang, yaitu di samping IPB Botani dan Jalan Haurjaya. Anda bebas pilih mau melipir ke cabang yang mana karena sama enaknya. Perpaduan aneka buah segar dengan susu akan memanjakan lidah Anda. Sop buah yang paling digemari di sini adalah sop durian. Sop durian di Pak Ewok ini sangat segar, apalagi dinikmati saat terik matahari. Yang ketiga ada lumpia basah Surya Kencana. Menyusuri jalan Surya Kencana, siap-siap disambut aroma lumpia basah yang tengah dimasak. Aromanya begitu menggoda dan menggugah selera. Lumpia basah khas Kang Aut Bogor ini isinya sederhana, yaitu bengkoang, tahu goreng, tauge, dan telur. Tapi untuk urusan rasa, ini sangat enak sekali. Dan saat akan membeli harus sabar mengantri karena banyak sekali yang ingin menikmati makanan ini. Yang keempat ada soto Bogor Pak Salam. Meski hanya berupa tenda di pinggir jalan, namun jangan tanya antrean orang-orang yang ingin makan soto kuning khas Bogor yang legendaris ini. Orang biasanya sudah mulai antri sejak siang hari untuk mencicipi soto Bogor Pak Salam ini. Soal rasa tidak perlu diragukan lagi. Anda bisa memilih sendiri jenis daging yang diinginkan. Ada kikil sapi, limpa, paru, usus, dan babat. Pelengkapnya pun ada banyak, seperti perkedel kentang yang juara, sate kentang, dan jengkol. Yang kelima, cungkring Pak Jumat. Makanan tradisional khas Bogor yang hampir punah ini juga wajib dicicipi. Dalam bahasa Sunda, cungkring adalah kikil sapi. Makanan ini terdiri dari kikil yang dimasak bumbu kuning, kemudian dicampur lontong, tempe goreng, dan rempeyek, lalu disiram bumbu kacang mirip sate. Yang keenam ada es bir kocok si Abah. Meski namanya bir, namun minuman ini 100% halal dan bisa dinikmati siapa saja. Es bir kocok ini terbuat dari jahe, kayu manis, dan gula aren yang dikocok dan ditambah es. Ini sangat segar dan enak, cocok untuk meredakan dahaga yang setelah seharian berpanas-panasan di kota Bogor. Yang ketujuh ada toko asinan asli Bogor. Ada banyak penjual asinan yang terkenal di Bogor. Toko asinan ini adalah toko yang menjadi pelopor toko asinan di kota Bogor. Toko yang sudah berdiri sejak tahun 1967 menjual asinan dengan berbagai macam buah yang kelezatannya tak perlu diragukan lagi. Yang kedelapan ada warung laksa Pak Inin. Belum pernah mencoba laksa Bogor yang benar-benar nendang? Mampir saja ke warung laksa Pak Inin yang sudah buka sejak tahun 1965. Laksa Bogor legendaris ini bisa dibilang tak ada duanya. Kuahnya yang begitu gurih dan kaya akan rempah menjadi nilai plus laksa ini. Kombinasi bihun, ketupat, oncom, tauge, tahu kuning, dan telur rebus yang disiram kuah laksa dan taburan daun kemangi yang harum pastinya dan akan membuat Anda ketagihan. Itulah sedikit gambaran singkat mengenai kota Bogor dan pernak-pernik yang ada di dalamnya. Kota hujan ini memang menawarkan banyak hal yang baik, dari tempat-tempat bersejarahnya yang indah dan kuliner yang sangat menggugah selera. Semoga kalian mendapatkan pengalaman yang berharga ketika mengunjungi kota Bogor setelah melihat video ini.